Keluarga korban Aisyah Sintadewi Hasibuan, perempuan yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu Deli Serdang, berencana melaporkan pengelola bandara ke polisi. Keluarga tak terima dengan kematian Aisyah yang dinilai ada unsur kelalaian dari pihak pengelola Bandara Kuala Namu. Pasalnya, keluarga korban menyebut kondisi lift di Bandara Kuala Namu yang tidak aman hingga menyebabkan Aisyah terjatuh hingga meninggal dunia. Kita kan bisa lihat dari tayangan itu kan, itu safety-nya kurang. Dari mana bisa, kalau lift itu setahu saya ya, yang kita semua mungkin tahu, kalau lift itu naik, pintu terbuka itu biasanya lantainya itu sejajar, kan begitu kan? Keluarga apakah akan melaporkan ke polisi? Melaporkan ke polisi. Tentu, Dek, karena kan ini kan masalahnya kami masih berduka. Nanti malam juga masih ada apa kan, masih ada pengajian. Jadi saya rasa kita belum bisa fokus kali kan. Jadi setelah nanti acara-acara ini selesai, nanti mungkin kami akan pasti kami nggak akan terima ini, nggak akan terima. Sementara pasca kejadian ini, pihak Bandara Kuala Namu meminta maaf pada keluarga korban. Pihak bandara juga menyebut saat ini tengah melakukan investigasi internal, memperbaiki prosedur, serta mengaudit keamanan seluruh fasilitas bandara. Kami dari PT Angkasa Pura Aviasi selaku pengelola Bandara Udara Kuala Namu, Bandara Internasional Kuala Namu, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Deli Serdang dan khususnya pihak keluarga korban atas kejadian yang tidak kita inginkan. Kejadian ini kami dari pihak pengelola Bandara Internasional Kuala Namu saat ini sedang melakukan investigasi di internal pula terhadap semua rekan-rekan, dan saat ini sedang dilakukan perbaikan terhadap semua SOP dan pengecekan ulang seluruh fasilitas di Bandara Udara yang memang setiap waktunya ada pengecekan dan pemeliharaan serta sertifikasi yang dilakukan. Diketahui sebelumnya, Aisyah Sintadewi Hasibuan ditemukan meninggal dunia di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 27 April yang lalu, usai mengantar keponakannya. Dan dari rekaman CCTV, korban terlihat hendak naik ke lantai 2 bandara dengan menaiki lift yang memiliki 2 pintu. Tak melihat pintu di belakangnya terbuka, korban berusaha membuka paksa pintu masuk lift hingga membuat korban akhirnya terjatuh. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Keluarga korban Aisyah Sintadewi Hasibuan, perempuan yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu Deli Serdang, berencana melaporkan pengelola bandara ke polisi. Lalu bagaimana sebetulnya keadilan yang bisa didapatkan oleh keluarga korban terkait dengan kasus ini? Kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Andi Jaweng. Selamat petang, Pak Andi. Selamat sore, Mas Ibrahim. Pak Andi, tadi Ombudsman Sumatera Utara langsung ke lokasi, langsung ke TKP. Seperti apa hasilnya, Pak Andi? Ya, pagi tadi hingga sore ini, Kepala Perwakilan kami di Sumatera Utara bersama timnya sudah melakukan kunjungan dan pemeriksaan di lapangan. Dan sebagaimana yang menjadi standar dalam kerja Ombudsman, di mana kami tentu menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam pelayanan publik. Dan itu juga yang kita harapkan pada setiap para penyelenggara pelayanan publik, termasuk pengelola Bandara Kuala Namu, untuk memastikan tidak saja pelayanan publik itu bermutu, tetapi juga pelayanan publik yang menjamin keamanan dan keselamatan rakyat. Nah, untuk itu langkah awal yang sangat penting adalah bagaimana penetapan standar pelayanan, termasuk di dalamnya adalah soal informasi alur proses ini, Mas Ibrahim. Nah, temuan kami memperlihatkan bahwa informasi terkait alur proses ini sangat minim di Bandara Kuala Namu terkait dengan penggunaan liftnya ini, di mana ini juga nanti terkait dengan situasi yang menjadi kejadian. Informasi tentang lift berdua pintu itu saja tidak terlihat, gitu ya. Kemudian juga fungsi-fungsi pintu, akses masuknya pintu A, akses keluarnya pintu B itu juga tidak ditemukan secara optimal, gitu. Sehingga tidak saja bagi yang baru menggunakan lift ini, Mas Ibrahim, bahkan yang sudah kebiasaan pun atau sudah beberapa kali, kalau dalam situasi panik misalnya,
ini bisa kemudian dia tidak Baik, sesuai Pak dengan Endi, peruntukan. maaf saya potong Pak Endi. Kalau misalkan kita tadi dari visual ditampilkan yang dibuka pintu arah berlawanan, kemudian Ya. pintu satu lagi kebuka, itu temuan dari Ombudsman apakah ada kesalahan atau lumrahnya seperti itu atau bagaimana tadi hasilnya? Ya, itu informasi saja dulu. Informasi soal fungsi-fungsi pintu saja sudah tidak memadai. Nah, kemudian kedua adalah ini yang fatal ini terkait dengan dua sisi pintu yang ada. Mestinya pintu A sebagai pintu masuk itu tidak boleh bisa dibuka, apalagi secara manual. Kalau kemudian di lantai tertentu itu memang itu lantai yang tidak menjadi pintu untuk A misalnya begitu. Karena sebelahnya kan dinding berkaca itu Mas. Dinding berkaca ini yang juga kami lihat ada jarak sekitar 50 cm antara lift sisi pintu A-nya dengan tembok yang ada, yang itu sesungguhnya bukan untuk pintu keluar, tetapi karena korban almarhum mungkin dalam situasi panik atau mungkin juga dia tidak mendapat informasi cukup memadai kemana dia harus keluar, jadi dia masuk dari sisi A, kemudian menghadap ke sisi A juga, dan ketika kemudian sampai ke lantai yang dituju, itu kemudian dia keluar dari sisi yang dari pintu masuknya tadi itu sebenarnya nggak boleh itu. Mestinya kan dia ke pintu sisi B-nya ya, sisi B ini pintu keluarnya. Nah, yang bersangkutan tidak. Nah, ini terlepas dari soal situasi korban seperti apa, yang pasti bahwa bisa dibukanya pintu sisi A sebagai akses masuk tadi itu berarti lift ini tidak memiliki standar keamanan yang memadai atau juga pemeliharaan yang memadai, yang itu bahkan dengan cara manual pun bisa dibuka. Gitu. Pak Endi, dan ada jarak juga antara lift yang ada dengan temboknya itu juga kami tadi minta untuk tidak boleh itu, karena kalau situasi seperti ini orang akan gampang terjerembab gitu. Pak Endi, dari Angkasa Pura berkilah sudah ada perawatan audit berkala soal sarana prasarana di sana. Apakah dengan adanya sistem seperti itu tidak dimitigasi atau tidak disiapkan keamanannya? Ini siapa yang salah, yang harus bertanggung jawab soal ini, Pak Endi? Ya, kalau bicara soal alasan, kemudian jawaban dan sebagainya, tadi juga disampaikan begitu ke Ombudsman bahwa pemeliharaan itu berkala tiap bulan dan sebagainya, tetapi kan ini juga perlu didalami karena ini setelah pemeriksaan lapangan ini Ombudsman akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan secara intensif apakah benar memang pemeliharaan itu benar-benar terjadi. Satu. Kemudian kedua adalah kalau benar itu terjadi, mestinya kan soal keamanan ini sudah bisa dijamin dengan bisa dibukanya secara manual pintu sisi A-nya ini atau akses masuknya ini berarti ada sesuatu yang tidak secara optimal dilakukan. Nah, siapa yang bersalah? Ini yang sangat penting ini, Mas Ibrahim. Dalam setiap kesalahan kebijakan publik atau kesalahan pelayanan publik harus ada orang yang bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban atau accountability itu kan selalu dibagi dalam beberapa bagian. Satu, akuntabilitas kinerja. Kita meminta pihak pengelola bandara untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja. Kemudian kesalahan sisi administrasi juga, ini juga penting untuk pihak Pemda, begitu ya. Karena gini, Mas Ibrahim, izin operasi lift itu dikeluarkan oleh Pemda. Dalam hal ini kan Pemda Deli Serdang. Saya nggak tahu kalau lift bandara ya, tetapi umumnya lift itu izin operasinya dikeluarkan oleh Pemda kota atau kabupaten di mana gedung itu berada gitu. Nah, ini juga perlu nanti didalami sejauh mana izin yang diberikan, dan izin tidak sekedar keluarkan penerbitan izinnya, tetapi juga pengendalian, pengawasan, monitoring juga harus dilakukan oleh pihak yang memberikan izin gitu terhadap. Jadi nanti Ombudsman akan meminta keterangan dari siapa saja soal ini. Nah, itu sisi kinerja tadi sudah kita ini pengelola bandara. Dan kemudian sisi administrasi ini juga perlu nanti kita dalami sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah setempat ya untuk memastikan bahwa izin yang sudah diberikan itu kemudian diawasi dan dimonitor. Nah, sisi lain tentu adalah bagaimana PT Angkasa Pura termasuk anak perusahaan yang dibentuk dan konsorsium dengan perusahaan asing itu juga akan dilakukan pemeriksaan sejauh mana memang mereka sudah menjalani standar-standar pengoperasian lift secara benar dan secara baik. Pak Endi, itu yang kita akan lakukan.
Pak Endi, keluarga kemarin menyampaikan ini korban tidak ditemukan, bahkan ketika diminta untuk periksa CCTV, Afsek tidak mengikutinya dan akhirnya baru diketemukan beberapa hari kemudian, Senin hilang, hari Kamis baru ditemukan. Itu bagaimana soal prosedurnya dan permintaan tadi membuka CCTV? Ya, mestinya dari sisi membuka CCTV itu adalah hak korban, hak keluarga korban untuk bisa mendapatkan informasi ini yang tetapi memang selalu begini nih Mas Ibrahim, kalau kejadian di banyak tempat ya, kalau yang meminta itu adalah keluarga korban, seringkali pihak perusahaan itu tidak mau membuka. Karena itulah keberadaan lembaga seperti Ombudsman itu menjadi penting. Ombudsman punya otoritas melakukan pemeriksaan dan tidak boleh ada siapapun yang menghalangi kewenangan kami untuk melakukan pemeriksaan, termasuk ketika kami nanti akan meminta berbagai informasi dan termasuk informasi dari CCTV untuk dibuka. Itu kami punya kewenangan sesuai dengan perintah Undang-Undang Ombudsman maupun Undang Pelayanan Publik. Ini menjadi bagian yang menjadi pekerjaan dari sisi Ombudsman nanti. Yang pasti bahwa Ombudsman harus memberikan, menjamin keadilan bagi para pihak dan akses informasi yang luas bagi keluarga korban untuk bisa mendapatkan informasi yang ada. Sisi lain tentu ada ranah pidana, ya ini adalah pihak polisian. Tadi lift itu sudah di polis lain, kita tentu menghormati proses dari pihak polisian untuk melakukan langkah-langkah hukum yang memang sesuai dengan tugas dan kewenangan dari pihak polisian. Dari proses hukum masih berlanjut di polisi, tapi bandara juga kabarnya akan melakukan investigasi internal. Ini Ombudsman bagaimana? Apakah ikut mengawasi di dua proses yang tengah berjalan atau seperti apa nanti? Kalau yang pihak polisian tentu selalu ada upaya dari Ombudsman untuk bekerja sama, ya memberikan informasi yang kami peroleh dari hasil investigasi pemeriksaan kami. Tentu ada dimensi pidana, kita akan sampaikan itu kepada aparat penegak hukum terkait dalam hal ini kepolisian. Sementara yang terkait dengan internal ini yang kita dorong, gitu, agar proses audit dan investigasi tuntas ini harus dilakukan, ya di pihak internal bandara. Dan juga Pemda sendiri itu juga harus melakukan langkah atau upaya yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Dan Ombudsman sendiri akan setelah tadi kunjungan dan pemeriksaan di lapangan, kami akan memproses ini sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Dan nanti tentu ujungnya adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan untuk kemudian menjadi instrumen bagi Ombudsman untuk melihat siapa yang pihak bersalah, siapa yang harus bertanggung jawab, dan apa yang harus dilakukan dalam kerangka pembenahan ke depan, termasuk memulihkan atau memastikan keadilan bagi keluarga korban, ya ini semua harus bisa dipenuhi. Gitu. Pak Endi, ketika sampai ada korban meninggal dunia akibat kesalahan teknis dalam sebuah pelayanan publik, ini seperti apa dari Ombudsman kewenangan tadi, laporan hasil pemeriksaannya dalam bentuk rekomendasi, apakah akan diserahkan juga ke Menhub dan juga ke Polri untuk ada sanksi yang lebih tegas tentu? Kita tentu akan lihat nanti hasilnya Mas Ibrahim ya, karena baru hari ini kita melakukan pekerjaan lapangan dan akan dilanjutkan dalam proses-proses yang lain berikutnya, ya kita akan lihat hasil apapun hasilnya nanti pasti akan kita sampaikan kepada para pihak untuk menjadi bagian dari tindakan korektif ke depan, ya kalau di Ombudsman namanya tindakan korektif, tetapi juga memastikan keadilan bagi keluarga korban agar mereka mendapatkan apa yang menjadi sewajarnya untuk mereka peroleh. Tentu kami berharap ke depan pihak bandara harus memperbaiki yang namanya standar pelayanan publik dari sisi informasi sampai pada jaminan keselamatan dan keamanan. Kemudian tingkatkan kompetensi aparatur ya untuk memastikan bahwa mereka bisa melayani rakyatnya dengan baik, dengan bermutu dan menjamin keamanan dan keselamatan. Baik, terima kasih Pak Robert Endi Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia telah menyampaikan pandangan dan juga karena sudah memberikan perhatian terkait dengan perempuan yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu. Terima kasih Pak Endi.